Halo semuanya, selamat datang di channel ini dengan aku Erlin Sari. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu konsep dasar dari OOP, Object Oriented Programming. Di video sebelumnya sudah dibahas terkait dengan secara besar dan secara rinci terkait dengan OOP ini, bagaimana menggunakannya, kenapa kita harus menggunakan OOP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelas dan objek. Apa itu kelas, apa itu objek, dan bagaimana cara menggunakannya di dalam program. Ayo kita bahas satu persatu. Jadi, kita akan mempelajari terkait dengan apa itu kelas dan objek, terus juga pentingnya mengapa sih kelas dan objek ini penting, terus lanjut juga analogi contoh, analogi sederhananya nanti akan ada contohnya. Terus, jadi kita akan bahas dulu untuk kelas. Kelas itu adalah cetak biru atau template untuk membuat objeknya. Nah, kalau objek itu adalah sebuah instansi nyata dari si kelasnya itu. Jadi kelas dan objek membantu dalam pengorganisasian kode agar lebih agar lebih modular dan juga mudah digunakan kembali gitu. Jadi kan penggunaan OOP itu sendiri kan karena ada kelas dan objeknya. Jadi dia lebih modular dan mudah untuk digunakan kembali. Nah, bagaimana sih cara membuat si kelas ini? Mari kita mulai untuk pembahasan dasarnya. Kelas itu kan digunakan dianggap sebagai cetak biru atau blueprintnya. Nah, sedangkan kalau yang objek itu dia adalah sebuah produk nyata yang dibuat berdasarkan dengan blueprintnya tersebut gitu. Jadi semisal nih kelas itu cetak biru mobilnya. Nah, jadi kalau misalnya yang objek itu mobil yang diproduksi dari cetak biru itu. Dalam pemrograman itu kita menggunakan seperti untuk mendefinisikan struktur dan perilaku. Nah, sedangkan itu kelas ya. Nah, sedangkan kalau si objeknya itu dia itu instansi nyata dari kelas yang memiliki nilai atribut dan bisa menggunakan metode yang tersedia gitu. Nah, jadi untuk contohnya itu aku punya satu contoh, dia itu merupakan kelas sepeda. Nah, jadi di sini juga kita akan mulai dengan membuka BlueJ maksudnya, maaf. Kita akan buka dulu untuk BlueJ-nya. Kita akan menggunakan ini ya untuk mengimplementasikannya kelas dan objek ini. Seperti video sebelumnya sudah dijelaskan juga menggunakan BlueJ ini. Jadi ini kelas dan objek. Oke. Nah, pertama-tama di sini kita buat dulu untuk kelasnya. Kita buat terlebih dahulu kelas, new class. New kelasnya sepeda. Ini kita open editor. Kita hapus untuk template yang dari BlueJ-nya sendiri. Kita hanya membutuhkan untuk ini saja. Ini. Dan kita tinggal kasih untuk yang pertama itu. Jadi kan ini ada sebuah kelas, kita sudah membuat sebuah kelas yang dimana dia itu bernama sepeda. Nah, kelas ini adalah cetak biru atau template untuk membuat objek. Nah, dalam ini kelas sepeda menjadi cetak biru untuk membuat objek-objek sepeda. Ini udah terbuat kelasnya. Selanjutnya kita buat untuk atribut objeknya gitu, kayak properti. Nah, jadi kita buat namanya atau merek gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk atribut ini, atribut objeknya kita bakal buat string merek aja, oke? Merek. Terus selanjutnya integer ukuran. Selanjutnya setelah kita membuat ini, jadi kan kalau yang string merek itu dia adalah variabel yang menyimpan merek sepeda dalam bentuk misal nih nanti ada merek sepeda Whimsical, Pacific atau Polygon gitu. Nah, dia ini memiliki atribut merek sendiri gitu. Terus kalau yang integer ukuran itu adalah variabel yang akan menyimpan ukuran sepeda. Jadi misal ukuran 20, ukuran 26 sampai 27. Terus ini nih mempunyai jadi objek sepeda itu mempunyai atribut ukuran sendiri.
Nah, selanjutnya kita akan buat untuk konstruktornya. Jadi untuk konstruktornya itu kita buat sepeda string merek integer ukuran. Nah, jadi di sini itu adalah konstruktornya. Jadi di konstruktor itu nanti dia dia itu adalah metode khususnya gitu untuk yang dipanggil saat objek sepeda itu dibuat. Fungsinya adalah untuk menganalisasi atribut-atribut objeknya. Jadi untuk selanjutnya kita bakal buat parameternya. Nah, parameternya itu merek ukuran. Nah, ini sudah terbuat konstruktor parameternya. Terus selanjutnya kita bakal menggunakan metode tampilkan info. Jadi void tampilkan info sistem. Kita pakai print line untuk menampilkannya di komputer. Print line print line merek terus untuk yang ukuran juga sistem print line ukuran sudah terbuat untuk sebuah metode tampilkan info. Jadi kalau untuk yang di metode tampilkan info ini itu digunakan untuk menampilkan informasi tentang objek sepeda. Jadi misal nih, kalau yang untuk merek, yang sistem out print line merek itu bakal mencetak merek sepeda ke konsol, ke komputer gitu. Nah, begitu juga untuk yang ukuran juga akan mencetak ukuran sepeda ke konsol. Nah, ini sudah terbuat untuk kelasnya. Ini sudah terbuat untuk kelasnya. Selanjutnya kita bakalan buat kelas untuk main. Open editor. Di sini kita hapus juga untuk bagian template-nya. Nah, di sini kita udah ada kelas main. Di sini kita akan buat untuk jadi kita buat dulu sebuah metode mainnya. Metode mainnya kita gunakan public static string arguments. Ini arguments ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat objeknya. Ini adalah objeknya. Pertama-tama kita buat dulu sepeda 1 new sepeda. Di sini juga kita langsung kasih untuk argumennya polygon ukuran 26. Oke. Terus sepeda new sepeda. Ini sepeda di sini juga kita langsung kasih argumen biar si programnya tahu bahwa di satu kelas itu bisa banyak objek gitu, objek-objek sepedanya. Jadi untuk yang kedua itu kita kasih argumen
cycle min cycle ukuran dengan ukuran 27. Nah, di sini objeknya sudah ada. Untuk selanjutnya kita juga bakalan menggunakan metode tampilkan info. Di sini langsung saja sepeda 1 tampilkan info, sepeda 2 tampilkan info. Kita coba compile, tidak ada error. Untuk yang sepeda tadi juga kita compile, tidak ada error. Nah, di sini kita sudah membuat yang namanya kelas dan objek. Jadi kita akan kasih dulu untuk sepedanya ini ya, bentar. Compile. Ini untuk mereknya Polygon. Ini dikasih tanda petik karena dia merupakan string. Jadi semua yang menggunakan tipe data string itu harus menggunakan kutip 2 dengan ukuran 26. Selanjutnya sepeda 2 dengan merek Wincycle dengan ukuran 27. Oh ya, ini juga dengan tanda kutip, maaf. Nah, di sini kita akan tampilkan, kita menggunakan metode tampilkan info. Nah, di sini jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dimana konsep dari kelas dan objek ini, kelas itu adalah cetak birunya gitu. Nah, yang mendefinisikan struktur dan perilaku dari si objeknya. Dalam contoh ini kan kita membuat kelas sepeda yang mendefinisikan apa itu sepeda, terus mereknya dan ukurannya juga, dan dapat menampilkan informasinya di komputer kita, di konsol. Nah, jadi untuk yang objek itu konsepnya adalah objek ini kan adalah perwujudan dari si kelasnya. Jadi sepeda 1 dan sepeda 2 itu adalah objek-objek sepeda. Setiap objek itu memiliki atribut-atributnya sendiri seperti merek dan ukuran tadi, dan dapat menjalankan metode-metode yang didefinisikan dalam kelas. Jadi untuk output yang ditampilkan di konsol adalah sebagai berikut ini, yang ini. Jadi untuk yang ini adalah mereknya Wincycle dan ukurannya 27, ini mereknya Polygon dan ukurannya 26. Output ini dia tuh memungkinkan hasil dari pemanggilan metode tampilkan info tadi pada setiap objek sepeda seperti yang sudah dijelaskan gitu kan. Nah, kelas main dan kelas sepeda itu sendiri. Jadi kelas main itu adalah kelas yang memungkinkan di mana berisi metode main. Tadi kan kita menggunakan metode main, itu adalah titik awal dari eksekusi programnya gitu. Nah, terus selanjutnya tuh untuk yang kelas sepeda itu adalah kelas yang mempresentasikan sepeda dengan atribut seperti merek dan ukuran, terus juga serta metode yang menampilkan informasinya. Nah, dengan memahami cara ini, dengan memahami cara membuat kelas dan objek, kita bisa memulai membangun sebuah program yang lebih terstruktur dan modular gitu. Jadi, kita sudah belajar tentang objek dan kelas dalam Java. Jadi, kita sudah belajar tentang kelas dan objek, dan kelas adalah bisa kita lihat bagaimana penggunaan kelas dan objek itu sendiri, di mana atribut dan metode itu kelas menyimpan atribut dan metodenya. Nah, selanjutnya si objek itu akan memanfaatkan kelasnya gitu. Jadi di mana kelas itu sendiri kan blueprintnya.
atau cetak biru, sedangkan objeknya itu adalah instansi nyatanya gitu, kayak dari si kelas ya. Nah, dengan pemahaman ini kita dapat memulai menerapkan OOP dengan program kita. Jadi kita bisa mencoba untuk menerapkannya di OOP kita. Jadi, apa yang kita pelajari dari video ini dapat disimpulkan bahwa kelas itu adalah blueprint atau cetak biru, dan objek itu adalah instansi nyata dari kelas dan terstruktur. Kode ini lebih terstruktur juga untuk digunakan gitu. Dan untuk selanjutnya, jika kalian ada pertanyaan atau sebuah kebingungan atau memang masih ada yang bingung, silahkan komen di bawah, tinggalkan komen di kolom komentar di bawah, dan juga semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk lebih banyak konten education lainnya seperti pemrograman ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!